Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Jadi begini, mari kita luruskan dulu. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Ya, ribuan triliun. Kalau transparan, bisa jadi mereka lebih kaya dari orang-orang yang masuk daftar Forbes. Ini duit yang bukan cuma bisa beli jet pribadi atau pulau, tapi bisa membeli kekuasaan. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Kenapa mafia migas tiba-tiba merasa terancam? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Dan lebih dari itu, dia punya niat serius untuk membersihkan Indonesia dari permainan kotor ini. Tapi mafia migas tahu, mereka nggak bisa melawan dengan cara biasa. Mereka nggak bisa tiba-tiba muncul di TV bilang, kami menolak pemberantasan korupsi. Mereka nggak bisa terang-terangan melawan kebijakan Prabowo. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai cara lama, ancaman dan manipulasi opini publik. Mereka sebar isu, mereka tekan kanan kiri, mereka ciptakan narasi kalau Prabowo bakal jatuh kalau berani ngusik mereka. Seolah-olah ini adalah pertarungan yang sudah pasti dimenangkan mafia migas. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Jangan salah, Prabowo bukan politisi kemarin sore. Dia tahu cara menghadapi tekanan politik. Dia tahu bagaimana bermain di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya rakyat di belakangnya. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Bayangkan, ada orang yang simpan uang 1 triliun di rumah. 1.000 triliun! Itu setara dengan hampir setengah APBN Indonesia. Kalau uang sebanyak itu dipakai buat membangun negara, buat pendidikan, buat kesejahteraan rakyat, kita bisa jadi negara adidaya. Tapi kalau itu dibiarkan jatuh ke tangan segelintir orang, ya kita bakal begini-begini terus.